Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Rati pada semester genap ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Misal, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, tetapi negara kita kekurangan akan teknologi untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi. Keadaan tersebut membentuk adanya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara lain. Sekarang kita akan lihat pengertian dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Peta konsep yang akan kita capai, yang pertama, pengertian kerjasama ekonomi internasional itu sendiri, faktor pendorongnya. Ketiga, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Keempat, bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kelima, lembaga kerjasama ekonomi internasional. 6, dampak kerjasama ekonomi internasional. Sekarang kita akan masuk pengertian. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, yaitu lembaga atau pemerintah dan sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Sekarang kita masuk kepada faktor pendorong kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, terbatasnya kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, adanya perbedaan keadaan geografis, sosial ekonomi, dan ilmu pengetahuan masing-masing negara. Ketiga, perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sekarang kita masuk kepada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini adalah salah satu contoh kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, suatu negara itu dapat memperoleh faktor-faktor produksi yang tidak dimiliki di dalam negeri. Misal, negara yang belum maju dapat memperoleh teknologi yang canggih dari negara maju. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Kerjasama ekonomi internasional itu mempermudah suatu negara untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang sebelumnya masih terbengkalai. Keempat, itu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi dengan negara lain itu dapat memperluas pasar di luar negeri. Terakhir, memperkuat persahabatan. Dengan kerjasama ekonomi internasional dilakukan oleh negara-negara yang mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut, adanya kesadaran pentingnya kerjasama ekonomi tersebut membuat suatu negara tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga ada empati terhadap kepentingan negara lain. Sekarang kita masuk kepada bentuk kerjasama ekonomi internasional. Pertama, kerjasama menurut bidangnya. Yang pertama, kerjasama di bidang keuangan. Negara-negara yang sedang berkembang itu sangat memerlukan modal untuk melakukan pembangunan.
Kebutuhan modal dapat ditutup dengan meminjam modal dari negara yang sudah maju. Ini contohnya IMF. 2. Kerjasama bidang perburuan. Untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja di setiap negara, dibentuklah organisasi perburuan atau disebut ILO. Ketiga, kerjasama bidang produksi. Untuk menjaga stabilitas harga, mutu barang, pembatasan jumlah produksi, perlindungan hukum, pemasaran, dan persaingan, dibentuklah kerjasama oleh negara-negara produsen tertentu. Contohnya ini adalah OPEC, berkaitan dengan minyak. Terakhir, kerjasama bidang perdagangan dan tarif. Ini mengatur tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, bea masuk, dan lain-lain. Bentuk kerjasama dalam bidang seperti ini kita kenal dengan sebutan WTO. Sekarang kita masuk kepada kerjasama menurut negaranya. Pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara, misalnya Indonesia dengan Korea Selatan, Indonesia dengan Cina. Terus yang kedua, kerjasama multilateral. Ini merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh 3 negara atau lebih. Contoh kerjasama Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Inggris. Sekarang yang ketiga itu bentuk kerjasama ekonomi internasional menurut letak geografisnya. Yang pertama kerjasama regional. Ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam satu kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN atau contoh yang lain APEC. Kedua, kerjasama ekonomi antarregional. Ini merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok negara di kawasan yang lain. Ini misalnya kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan masyarakat ekonomi Eropa. Yang ketiga itu kerjasama ekonomi internasional. Merupakan kerjasama yang melibatkan negara-negara di dunia tanpa dibatasi oleh region-region tertentu, misalnya Bank Dunia. Sekarang kita masuk kepada lembaga kerjasama ekonomi internasional. ASEAN. Yang pertama. Merupakan kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara. Jumlah anggota ASEAN itu ada 10 negara, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Yang kedua adalah Masyarakat Ekonomi Eropa, atau biasa kita kenal dengan MEE. MEE itu merupakan kerjasama regional di benua Eropa. Dibentuk pada bulan Maret tahun 1957 yang beranggotakan 9 negara Eropa, yaitu Belgia, Prancis, Irlandia, Luxembourg, Inggris, Denmark, Jerman Barat, Italia, dan Belanda. Tujuannya dibentuknya Uni Eropa adalah untuk menghilangkan hambatan perdagangan secara bertahap di negara-negara Eropa dan terciptanya perdagangan bebas di Eropa. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1999 diluncurkan mata uang tunggal Eropa yang kita kenal dengan sebutan Euro dan berlaku di semua negara Uni Eropa. Sekarang yang ketiga adalah UNCTAD. Ini merupakan salah satu badan PBB yang kegiatannya bergerak di bidang perdagangan dan pembangunan. Keanggotaan negara-negara UNCTAD dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu negara utara yang mencakup negara-negara industri dan negara selatan yang mencakup penghasil bahan mentah. Sekarang kita masuk yang ke berikutnya adalah FTA.
Europe Free Trade Association. Ini merupakan asosiasi perdagangan bebas di negara Eropa. Anggota EFTA adalah Austria, Islandia, Norwegia, Portugal, dan Swiss. Yang kelima adalah Islamic Development Bank atau singkatannya IDB. Merupakan lembaga keuangan internasional yang bertujuan untuk membantu dan menggalakkan pembangunan ekonomi dan sosial di negara anggota dan masyarakat Islam. Yang keenam adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Merupakan wadah kerjasama ekonomi regional negara-negara kawasan Asia Pasifik. Anggota APEC adalah Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Chili, Jepang, Hong Kong, Korea, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok, Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Nugini, Selandia Baru, dan Australia. Ketujuh adalah IDA. IDA adalah organisasi PBB yang bertujuan memberikan kredit kepada negara-negara berkembang. Kedelapan adalah NAFTA. Organisasi ekonomi regional di kawasan Amerika Utara yang beranggotakan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tujuannya membuat persetujuan dan perjanjian dalam perdagangan internasional yang meliputi bidang perbankan dan sektor keamanan dan memberikan hak bebas perdagangan serta kepemilikan bank dan lembaga keuangan lainnya kepada ketiga anggotanya. Yang kesembilan adalah OPEC. Organisasi ini berdiri atas prakarsa Irak, Iran, Arab Saudi, dan Kuwait, serta Venezuela. Adapun tujuan OPEC adalah memberikan perlindungan harga minyak di pasar dunia, menghindarkan persaingan di antara anggota OPEC, menyediakan kebutuhan minyak dunia, dan menghimpun negara penghasil dan pengekspor minyak. Anggota OPEC sekarang ada 12 negara. Yang ke-10 adalah ADB atau Asian Development Bank. Merupakan lembaga yang memberikan pinjaman dana dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara yang sedang membangun. Anggota pembangunan Asia, negara-negara di kawasan Asia termasuk kawasan Asia Pasifik. Dan yang terakhir adalah IMF. Organisasi negara-negara yang bergerak di bidang keuangan moneter. Tujuan IMF adalah untuk menata alat pembayaran uang yang nilainya standar rusak akibat Perang Dunia Kedua. Namun seiring peradaban manusia yang semakin maju dan semakin kompleks, permasalahan perekonomian dunia, tujuan utama organisasi IMF pun menjadi bertambah. Selanjutnya adalah IFC, International Finance Corporation. Ini merupakan bagian dari Bank Dunia yang bertugas memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintah serta menyalurkan investasi ke luar negeri. Yang terakhir adalah PBB atau United Nations, organisasi yang terkait dengan kerjasama internasional. AFTA. AFTA, organisasi bebas di kawasan ASEAN, ini sepakat menurunkan tarif dan menghapus non-tarif dalam perdagangan.
Sekarang kita akan belajar tentang dampak kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu memperkuat posisi perdagangan suatu negara. Berhasilnya perdagangan suatu negara turut ditentukan oleh kemampuan memasarkan produknya di pasar internasional melalui kerjasama ekonomi. Diharapkan saling pengertian yang akan memperlancar aliran ekspor-impor antar negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Perdagangan internasional ini akan memberikan peluang dalam memasarkan produk di luar negeri. Tantangan dalam hal persaingan produk impor dengan produk dalam negeri. Kerjasama ekonomi ini memungkinkan terjadinya persaingan produsen antar negara yang sehat. Ketiga, menjalin hubungan dagang adil dan transparan. Dengan kerjasama ekonomi ini menempatkan tiap negara dalam perlakuan yang sama. Dengan demikian, diharapkan negara maju tidak bisa begitu saja menekan negara berkembang untuk menghapuskan tarif maupun kuota. Jadi, masing-masing negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Bahkan, prioritas kerjasama ekonomi justru terarah pada upaya meningkatkan perekonomian negara berkembang. Terakhir, persengketaan diselesaikan dengan mekanisme yang jelas. Kerjasama ekonomi internasional ini akan membantu menyelesaikan perbedaan pendapat antar negara dengan jelas. Dengan WTO, misalnya dijabarkan secara rinci mengenai prosedur penyelesaian sengketa dagang, jangka waktu pelaporan, pembentukan panel, dan kedudukan penggugat maupun tergugat, serta siapa yang berhak menjatuhkan putusan. Sekian dan terima kasih, tetap bersemangat dan salam sehat.